Begitu juga siapa yang mengajak orang lain pada kesesatan, dosa, dia mendapat dosa sebanyak orang yang dia ajak tanpa mengurangi pahala dan dosa orang yang dia ajak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi birrahmat nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa da'a bida'wati wastanna bisunnati wa jahada bijihadihi ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayyi'at. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika min syarri ma ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Dengan izin, taufik dan kasih sayang Allah, kita berjumpa kembali untuk berbagi renungan tentang amal hati, ibadah hati yang harus kita laksanakan, bukan hanya ibadah fisik. Amal hati yang kita akan renungkan dan kita wujudkan pada kesempatan ini adalah amal hati untuk dakwah. Salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah berdakwah, masing-masing sesuai kemampuan kita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr yang intinya bahwa semua manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan untuk menjalankan kebenaran dan kesabaran. Itulah dakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah dakwah yang wajib bagi setiap umat Islam, masing-masing sesuai apa yang ia ketahui dalam Islam ini. Wajib ia sampaikan, wajib ia dakwakan kepada sesama muslim, bahkan sesama manusia. Supaya kita bisa berdakwah secara efektif, istiqamah, ikhlas, maka dakwah itu mesti dibersamai oleh amal-amal hati selalu. Mengawali renungan tentang amal hati untuk dakwah ini, mari kita renungkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat. Dan laki-laki beriman dan perempuan-perempuan beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan, menganjurkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dosa. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah,
mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Ayat mulia ini menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang akan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu, pertama, orang-orang beriman. Laki-laki dan perempuan yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat. Beriman. Meyakini 6 rukun iman dan semua yang wajib diyakini dalam Islam. Bukan kafir kalau mau dirahmati oleh Allah. Yang kedua, untuk dirahmati oleh Allah mesti membuktikan iman dengan ba'duhum awliya'u ba'd. Tolong menolong dalam kebaikan. Bantu-membantu untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan. Yang ketiga, program kerja tolong-menolong dalam kebaikan yang mesti diwujudkan antar sesama mukmin adalah yang pertama, dakwah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah. Yang kedua, secara khusus bagaimana tolong-menolong untuk menegakkan salat. Tolong-menolong untuk mengeluarkan zakat. Tolong-menolong untuk taat kepada Allah dan Rasulnya di semua aspek kehidupan. Ayat mulia ini mendidik kita untuk fokus pada bagaimana kita dirahmati oleh Allah. Bagaimana kita dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Antara lain, mematuhi tanda-tanda orang yang akan dirahmati oleh Allah dalam surat Taubah ayat 71 ini, yang program pertamanya adalah dakwah. Bagaimana kita bantu-membantu, tolong-menolong, bekerja sama dalam melancarkan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Tugas dakwah ini tidak bisa dikerjakan oleh orang per orang. Makanya di sini disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tugas dakwah ini memerlukan kerjasama. Kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah ini antar kelompok umat Islam mesti menjalin kerjasama dalam rangka dakwah, kelancaran dakwah. Baik kerjasama itu terwujud di kalangan satu kelompok, satu jamaah, satu lembaga, maupun kerjasama antar jamaah, antar lembaga kaum muslimin. Dalam rangka melaksanakan tugas dakwah, kerjasama dalam dakwah, baik dalam satu jamaah maupun antar jamaah, diperlukan amal hati. Diperlukan amal hati yang membersamai kerjasama ini. Mengapa? Karena amal hatilah yang dapat menguatkan kita untuk melancarkan tugas dakwah, untuk menjalin kerjasama dalam dakwah, dalam rangka mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, mari kita renungkan sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man da'a ila hudan." Siapa yang mengajak orang kepada petunjuk Allah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang ikut kepadanya. Sebaliknya, wa man da'a ila hudan wa man da'a ila dhalalah. Siapa yang mengajak
orang lain pada kesesatan, kana alaihi minal ithm, dia mendapatkan dosa, mislu athami man tabi'ah, seperti dosa orang yang mengikutinya, sebanyak orang yang mengikuti ajakannya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti dosa yang dia ajak orang kepadanya. Hadis mulia ini mendidik kita untuk bersungguh-sungguh mengajak orang lain pada kebaikan, pada tauhid, ibadah, akhlak, semua ajaran Islam. Sungguh-sungguh berdakwah dengan ikhlas. Sekaligus hadis mulia ini mendidik kita untuk selalu menghadirkan di hati, amal hati, betapa besar pahala, betapa besar kemuliaannya kalau kita berdakwah ke jalan Allah dengan ikhlas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang maknanya bahwa siapa yang mengajak orang lain pada petunjuk, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang ia ajak. Begitu juga siapa yang mengajak orang lain pada kesesatan, dosa, dia mendapat dosa sebanyak orang yang dia ajak, tanpa mengurangi pahala dan dosa orang yang dia ajak itu. Sama saja dia yang memulai satu kebaikan atau satu dosa, atau dia juga mengikuti orang lain dalam mengajak beramal atau berdosa. Kemudian Imam Nawawi menyebut beberapa contoh seperti mengajak kepada akidah, ibadah, akhlak, ya. Semua bentuk kebaikan dalam Islam. Nah, bagaimana kita beramal hati supaya dakwah kita ini betul-betul bisa berjalan dengan benar dan baik? Supaya kita betul-betul ikhlas, kuat dalam berdakwah. Ini penting sekali. Karena dakwah adalah tugas yang panjang, tugas yang lama, yang kadang-kadang melalaikan dari tujuannya. Kadang-kadang melalaikan dari apa yang kita inginkan dalam dakwah, sehingga biasa melenceng dari tujuan yang seharusnya. Oleh karena itu, di dalam berdakwah, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kita mesti menyertainya dengan amal-amal hati. Antara lain, kita ulang-ulangi dalam hati bahwa saya ikhlas berdakwah. Saya ikhlas dalam berdakwah. Di hati. Saya ikhlas mengajar. Saya ikhlas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah dari dosa. Saya ikhlas dalam mengupload dakwah, men-share nasihat, saya ikhlas. Di hati, diulang-ulang seperti itu. Saya mengharapkan pahala besar dari Allah sebanyak orang yang mengikuti ajaranku, ajakanku. Saya berharap ampunan dosa dari Allah melalui dakwaku ini. Kita ulang-ulangi. Saya berdakwah bukan untuk popularitas. Saya berdakwah bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, dan tidak takut dicela. Diulang-ulang dalam hati seperti itu. Dan amal hati yang tidak kurang pentingnya kita ulangi bahwa saya waspada. Kalau toh saya mendapatkan pujian, saya mendapatkan pemberian dari dakwah saya tidak boleh terlena. Justru saya harus waspada. Jangan sampai pujian tersebut, pemberian tersebut menodai keikhlasan saya. Itu kita ulang-ulangi di dalam hati, dalam rangka upaya kita untuk berdakwah yang efektif, berdakwah yang istiqamah, yang ikhlas, agar diterima dan diberkahi oleh Allah. Oh iya, kita ulang-ulangi, semoga dakwaku diberkahi oleh Allah. Semoga pengorbananku mengajar, mendidik diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ulang-ulangi dalam hati, insyaallah dakwah kita akan efektif, dakwah kita akan istiqamah, dakwah kita tidak akan ternoda keikhlasannya kalau kita selalu membersamainya dengan amal hati yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini.
Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.